Hai, selamat datang di grup sebelah. Kali ini kami akan memberikan informasi seputar ciri-ciri berita hoax menurut Kominfo. Yang pertama, kalimat yang digunakan cenderung provokatif dan menyasar kalangan tertentu. Konten atau isi berita hoax juga seringkali mengeksploitasi fanatisme terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan. Hal ini sengaja dilakukan sebab tujuan utama dari berita hoax adalah menciptakan kecemasan, kebencian, keraguan-raguan atau ketidakpercayaan yang berujung pada permusuhan. Yang kedua, disertai dengan gambar atau video ekstrim. Gambar atau video yang berdarah-darah, menampilkan adegan kekerasan, aneh, atau menimbulkan simpati, disertakan dalam berita atau informasi hoax, tak secara gamblang dan tanpa sensor. Hal ini membuat pembaca atau penerimanya tidak ragu untuk menyebarkannya jika tidak berpikir panjang. Dampak apa yang kira-kira dirasakan oleh subjek dalam video atau gambar maupun keluarga terdekatnya. Belum lagi tagline seperti no picture hoax atau tidak ada gambar sama dengan hoax semakin menyuburkan praktek ini. Hal ini membuat pembuat berita hoax dengan sengaja memanipulasi gambar atau menampilkan gambar yang tidak sesuai dengan konteks aslinya. Sekarang, coba bayangkan jika Anda adalah subjek dari gambar atau video ekstrim tersebut. Ketika mengalami kemalangan, justru disebarluaskan tanpa seizin Anda atau keluarga terdekat Anda. Bagaimana perasaan kalian? Yang ketiga, tidak memiliki sumber yang kredibel atau jelas. Sumber yang jelas penting bagi kita ketika ingin melakukan penelusuran lebih lanjut tentang kebenaran dari sebuah berita. Contohnya adalah berita ini. Tidak dijelaskan secara lebih jelas di mana letak kota Cina yang dimaksud. Tidak pula disebutkan nama lengkap dari dokter yang menemukan penelitian ini. Yang paling fatal, tidak dilampirkan jurnal penelitian ilmiah dari obat yang ditemukan. Jika demikian, siapa saja bisa melakukan klaim terhadap penemuan ini. Namun, yang paling parah, jika ternyata obat ini justru tidak membuat kita sembuh, tapi malah membuat kita semakin sakit, siapa yang bisa kita mintai pertanggungjawaban? Untuk itu, sumber yang kredibel atau jelas sangat penting bagi kita untuk mengetahui apakah sebuah berita itu hoax atau tidak. Dibandingkan dengan sebuah info yang valid, berita seperti ini atau informasi seperti ini lebih terdengar seperti dongeng. Yang keempat, berita atau informasi yang disebarkan tidak mengandung unsur 5W1H. Penggunaan unsur 5W1H penting dalam membuat sebuah berita. Hal ini untuk membedakan bahwa berita yang dibuat itu benar mengandung informasi dan bukan hanya sekedar opini semata. Unsur-unsur tersebut adalah what, apa, where, di mana, who, siapa, why, kenapa, when, kapan, dan how, bagaimana. Jika informasi yang kamu terima tidak memiliki salah satu dari keenam unsur ini, maka seharusnya kalian wajib bertanya-tanya apakah berita tersebut bisa dipercaya atau tidak, kredibel atau tidak, jangan-jangan hoax saja. Yang kelima adalah meminta untuk disebarluaskan semasif mungkin. Tujuan utama dari berita hoax adalah membuat sebanyak mungkin orang percaya dan menggiring opini mereka. Jadi, sangatlah wajar bagi pembuat berita hoax untuk menyertakan himbauan ini. Dari mulai kalimat-kalimat persuasif seperti jangan berhenti di kamu, sebarkan kepada keluarga yang kamu sayangi, iming-iming pahala, hingga kalimat-kalimat ancaman. Jika tidak disebarkan, maka kamu akan menerima kemalangan 7 turunan. Sering mendengar atau membaca kalimat ini? Semoga ciri-ciri berita hoax tadi bisa membantu kita menjadi lebih bijak dalam membaca dan memproses sebuah informasi sebelum memutuskan untuk membagikannya. Ingat, cek dulu sebelum share.